Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Falik Firdaus, NPM 202102020369. Saya di sini bersama kelompok kami ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Wawasan Nusantara dari kelompok 3. Yang mana pelajaran matkul pada kuliah ini adalah PPKN. Dosen pengampu adalah Ibu Shirley yang terhormat. Yang mana bangsa Indonesia kaya akan sosial budaya, sumber daya alam dan sejarah. Dengan kekayaan tersebut menjadikan bangsa Indonesia ini memiliki tujuan dan cita-cita agar apa yang telah dimilikinya dapat dijadikan sebuah pencapaian dari sebuah perjuangan, seperti halnya saat Indonesia terlepas dari penjajahan. Bukan sebatas terlepas dari penjajahan umum, bangsa Indonesia harus mewujudkan cita-cita bangsa agar sebuah kemerdekaan itu bukan sebuah pencapaian hasil dalam perjuangan, melainkan hanya sebagai alat untuk mewujudkan tujuan nasional serta cita-cita dari bangsa tersebut. Khususnya oleh bangsa Indonesia, tujuan nasional dan cita-cita bangsa Indonesia telah tercantum jelas pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea kedua, telah menjelaskan mengenai cita-cita bangsa Indonesia, yaitu dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, bangsa Indonesia adil dan makmur. Mengenai tujuan nasional bangsa Indonesia telah tercantum juga pada pembukaan UUD alinea keempat, yaitu membentuk satu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Demi tercapainya tujuan nasional serta cita-cita bangsa Indonesia tersebut, seharusnya kita memanfaatkan sosial budaya, sumber daya alam, dan sejarah yang ada, serta bagaimana bangsa Indonesia memandang diri dari lingkungannya. Maka dengan itu kami akan membahas mengenai cara pandang bangsa Indonesia dalam memandang diri dan lingkungannya, yang disebut juga dengan wawasan Nusantara. Rumusan masalah. Apa pengertian wawasan Nusantara? Apa dasar pemikiran wawasan Nusantara? Bagaimana penerapan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari? Oke, materi selanjutnya insya Allah akan disampaikan oleh Ahmad Eri Chandra. Padanya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Eri Chandra, MPM 2021467. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab pertama, yaitu pengertian wawasan Nusantara. Secara etimologi, kata wawasan berasal dari kata wawas yang berasal dari bahasa Jawa yang berarti pandangan. Tinjauan atau penglihatan indrawi ditambahkan akhiran an, bermakna cara pandangan. Cara tinjau atau cara melihat. Dari kata wawas muncul kata wawas yang berarti memandang, meninjau, dan melihat. Wawasan artinya pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggapan indrawi atau cara pandang atau cara melihat. Selanjutnya, kata Nusantara terdiri dari kata nusa dan antara. Kata nusa artinya pulau atau kesatuan pulau. Antara menunjukkan letak antara dua unsur. Nusantara berarti kesatuan kepulauan yang terletak antara dua unsur, yaitu Asia dan Australia, dan dua samudra, ini Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Menurut kelompok kerja Lemhanas 1999, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis, dan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah, menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Sedangkan pengertian yang digunakan sebagai acuan pokok ajaran dasar wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah, dengan tetap menghargai dan menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Dengan demikian,
wawasan Nusantara dapat diartikan sebagai cara pandang bahasa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, yang merupakan aspirasi bangsa yang merdeka, berdaulat, bermartabat, serta menjiwai tata hidup tindak kebijaksanaan dalam mencapai tujuan nasional. Maka dari itu, landasan wawasan Nusantara ialah idil, Pancasila, konstitusional, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua, dasar pemikiran wawasan Nusantara. Yang pertama, dari faktor geografis. Di Indonesia kaya akan kekayaan alam yang melimpah seperti minyak bumi, timah, besi, bauksit, mangan, dan batu bara. GBHN menggariskan bahwa jumlah penduduk Indonesia sangat besar. Apabila dapat dibina dan dikembangkan sebagai tenaga kerja yang efektif, akan merupakan modal pembangunan yang besar. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, memiliki wilayah perairan dan kelilingi samudra luas, yaitu Samudra Indonesia dan Pasifik, dan diapit dua benua yaitu Asia dan Australia. Dengan demikian, kedudukan negara Indonesia berada pada posisi silang dunia yang, dan oleh karena itu dinamakan Nusantara. Kepulauan Indonesia dengan seluruh perairannya dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh. Cara pandang itu telah dipahami dan dihayati sehingga dalam menyebut tempat hidupnya digunakan istilah tanah air. Istilah tersebut memiliki maksud bahwa bangsa Indonesia tidak pernah memisahkan antara tanah dan air, atau daratan dan lautan merupakan kesatuan yang utuh, dan laut dianggap sebagai pemersatu, bukan pemisah antara pulau satu dengan lainnya. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Agung. Titik 2. Dasar pemikiran wawasan Nusantara. A. Faktor geografis. Di Indonesia kaya akan kekayaan alam yang melimpah seperti minyak bumi, timah, besi, bauksit, mangan, dan batu bara. GBHN menggariskan bahwa jumlah penduduk di Indonesia sangat besar. Apabila dapat dibina dan dikembangkan sebagai tenaga kerja yang efektif, akan merupakan modal pembangunan yang besar. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, memiliki wilayah perairan yang dikelilingi samudra luas, yaitu Samudra Indonesia dan Pasifik, dan diapit dua benua yaitu Asia dan Australia. Dengan demikian, kedudukan negara Indonesia berada pada posisi silang dunia, dan oleh karena itu dinamakan Nusantara. Kepulauan Indonesia dengan seluruh perairannya dipandang sebagai satu kesatuan dan yang utuh. Cara pandang itu telah dipahami dan dihayati sehingga dalam menyebut tempat hidupnya digunakan istilah tanah air. Istilah tersebut memiliki maksud bahwa bangsa Indonesia tidak pernah memisahkan antara tanah dan air, atau daratan dan lautan. Daratan dan lautan merupakan kesatuan yang utuh, dan laut dianggap sebagai pemersatu, bukan pemisah antara pulau satu dengan pulau lainnya. Yang kedua, faktor geopolitik. Istilah geo memiliki arti bumi. Jadi, geopolitik adalah politik yang tidak terlepas dari bumi, yang menjadi wilayah hidupnya. Istilah ini ialah singkatan dari geopraktikal politik yang dicetuskan oleh Rudolf Carnot, bermula dari seorang ahli geografi, Friedrich Ratzel, yang berpendapat bahwa pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang hidup sebagai tempat naungannya, sehingga organisme dapat tumbuh subur. Teorinya dikenal dengan teori organisme dan biologis. Rudolf juga menyatakan bahwa negara adalah suatu organisme. Pandangan Rudolf dan Ratzel kemudian dikembangkan oleh Karl Hausper. Hausper memberi arti geopolitik sebagai doktrin negara di bumi. Doktrin perkembangan politik didasarkan pada hubungan dengan bumi dan landasan ilmiah bagi tindakan politik dalam perjuangan kelangsungan
Lebensraum adalah suatu hak bangsa atas ruang hidup untuk dapat menjamin kesejahteraan dan keamanannya. Berdasarkan kaum geopolitik Jerman, negara besar berhak berkembang dan memakan negara yang kecil yang dari dulu telah ditakdirkan untuk mati. B. Autarki. Autarki adalah cita-cita untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Kaum geopolitik Jerman menganggap bahwa negara yang besar dapat mengambil dan mendapatkan kekayaan sumber alam dari negara yang kecil jika membutuhkan sumber alam. C. Panregion. Panregion adalah pembagian wilayah-wilayah dunia menjadi perserikatan wilayah. Dalam setiap panregion memiliki adat dan budaya yang sama. Dunia internasional dibagi menjadi 4 panregion, yaitu Pan-Amerika, Pan-Asia, Panregion Jerman, dan Panregion Rusia-India. Pan-Amerika yaitu suatu perserikatan wilayah yang paling alami karena terpisah dengan negara lain oleh samudra dan Amerika Serikat dianggap sebagai pemimpinnya. 2. Pan-Euro-Afrika yaitu wilayah yang akan dikuasai oleh Jerman. Wilayahnya tidak hanya negara kecil di Eropa, melainkan negara besar seperti Prancis dan Italia berada dalam jangkauan kekuasaannya. Rusia disarankan untuk membuat panregion sendiri, sedangkan Inggris dibiarkan mengembang. 3. Pan-Rusia yaitu suatu wilayah meliputi Uni Soviet dan India yang dikuasai oleh Rusia. 4. Pan-Asia yaitu bagian timur benua Asia, Australia, dan kepulauan diantaranya dipimpin oleh Jepang. Panregion ini oleh Jepang dinamakan lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Tujuan Kari Hosover mengemukakan teori geopolitik ialah untuk menyiapkan upaya justifikasi atau landasan pembenaran negara Jerman untuk mengembangkan politik ekspansionisme dan reasialisme. Mengenai teori ini, bangsa Indonesia sendiri tidak sependapat dengan cara berpikir yang mengarah pada ekspansionisme dan reasialisme. Landasan pemikiran geopolitik Indonesia adalah falsafah Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rizky Ramadan, NPM 2021020111. Di sini saya akan menjelaskan selain teori geopolitik di atas masih ada beberapa teori yang lain seperti 1. Sir Halford Mackinder, konsep wawasan benua. Teori ahli geopolitik ini menganut konsep kekuatan. Ia mencetuskan wawasan benua yaitu konsep kekuatan di darat. Ajarannya menyatakan barang siapa dapat menguasai daerah jantung yaitu Eropa dan Asia akan dapat menguasai pulau dunia yaitu Eropa, Asia, Afrika, dan akhirnya dapat menguasai dunia. 2. Sir Walter Raleigh dan Alfred Heyermann, konsep wawasan bahari. Barang siapa menguasai lautan akan menguasai perdagangan. Menguasai perdagangan berarti menguasai kekayaan dunia, sehingga pada akhirnya menguasai dunia. 3. W. Mitchell A. Seversky Yoludohead, konsep wawasan dirgantara. Kekuatan di udara justru yang paling menentukan. Kekuatan di udara mempunyai daya tangkis terhadap ancaman dan dapat melumpuhkan kekuatan lawan dengan penghancuran di kandang lawan sendiri agar tidak mampu lagi bergerak menyerang. 4. N.J. Speakman, konsep wawasan kombinasi. Wawasan kombinasi ini menghasilkan teori daerah batas atau rimland. Teori ini banyak dipakai oleh negarawan ahli geopolitik dan strategi untuk menyusun kekuatan bagi negaranya. 3. Faktor geostrategi. Geostrategi adalah strategi dalam memanfaatkan kondisi geografi negara untuk menentukan tujuan dan kebijakan dalam pemanfaatan lingkungan mencapai tujuan politik. Geostrategi juga merupakan metode mewujudkan cita-cita proklamasi untuk mempertahankan integrasi bangsa dalam masyarakat majemuk dan heterogen. Indonesia berada pada posisi silang dunia yang sangat strategis. Posisi silang Indonesia jika dikaji lebih dalam, ternyata tidak hanya bersifat fisik geografis saja, tetapi juga bersifat sosial politik seperti berikut ini. 1. Secara demografis penduduk di sebelah selatan jarang
Australia, sedang di sebelah utara cukup padat, Republik Rakyat Cina. 2. Secara ideologis terletak di antara liberalisme di selatan dan komunisme di utara, antara liberal di selatan dan sistem diktator proletariat di utara. 3. Secara politis sistem demokrasi liberal di selatan dan sistem diktator proletariat di utara. 4. Secara ekonomis terletak di antara sistem ekonomi kapitalis di selatan dan sistem ekonomi sosialis terpusat di utara. 5. Secara sosial terletak di antara individualisme di selatan dan sosialisme di utara. 6. Secara budaya terletak di antara kebudayaan barat di selatan dan kebudayaan timur di utara. 7. Secara pertahanan dan keamanan terletak di pertahanan maritim di selatan dan pertahanan kontinental di utara. Keberadaan Indonesia di posisi silang ini juga menimbulkan akulturasi dalam segala bidang seperti sosial budaya, religi, bahasa, dan sebagainya. Ada 2 alternatif yang harus diambil bangsa Indonesia: terus-menerus menjadi objek lalu lintas kekuatan dan ikut serta mengatur lalu lintas kekuatan dalam arti berperan sebagai subjek.